Pemirsa, ratusan ranjau jalanan yang terbuat dari potongan besi payung dengan jumlah cukup besar atau cukup banyak ini ditemukan di Jatinegara, Jakarta Timur. Hal ini kemudian dikeluhkan oleh para pengendara lantaran cukup membahayakan dan membuat kantong bolong, bukan hanya ban bolong ya, karena harus merogoh kocek untuk menambal ban. Iya, kalau menambal ban mah tidak masalah, tapi kalau menyebabkan kecelakaan itu ini yang bahaya. Yang penting. Seorang pria relawan nampak tengah menyisir jalan DI Panjaitan Cawang Jatinegara Jakarta Timur dengan dilengkapi alat magnet. Hasilnya relawan ini menemukan cukup banyak ranjau jalanan yang terbuat dari potongan besi payung yang tersebar di bahu jalan. Ranjau ini diduga sengaja disebar agar kendaraan yang melindasnya mengalami bocor ban. Hal ini sangat meresahkan, selain merepotkan pengendara yang melindasnya, ranjau tersebut juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Pengendara pun mengeluhkan aksi tak terpuji dilakukan oleh para pelaku penyebar ranjau. Kita mau tahu apakah di sana masih banyak ranjau-ranjau yang disebar. Kita akan bergabung dengan Celia Alexandra untuk memberikan laporan terkini dari sana. Selamat pagi Celia, silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi, Philip, Mala, dan juga pemirsa. Kita masih tunggu Celia. Terkena angin yang begitu kencang pada pagi hari ini. Ini sangat Oke, salah satu pengendara yang membawa mobil atau membawa motor, seperti apa tanggapannya kita lihat juga ini. Celia sudah terhubung dengan kami. Celia, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Philip dan juga Mala. Ini mohon maaf sekali anginnya begitu kencang begitu di tempat saya mengabarkan saat ini. Saya sudah ada di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Cipinang Besar, Jakarta Timur, tempat yang biasa disebut-sebut ataupun tadi sempat Philip dan juga Mala sebutkan, ini salah satu lokasi tempat ranjau paku bertebaran yang akhirnya meresahkan warga dan membuat warga motor ataupun ban motor warga ini akhirnya bocor ataupun ini harus ditambal karena terkena paku atau ranjau tersebut. Nah, tadi kalau saya udah jalan dari pojok sana ataupun saya juga melintas di jalan seberang melihat ranjau paku, memang tidak ada yang saya lihat karena memang kemarin sudah sempat ditertibkan. Tapi sebenarnya ranjau paku itu berada di mana sih? Bentuknya seperti apa? Ini juga bisa menjadi salah satu warning untuk kita pemirsa sehingga nantinya tidak terkena ranjau tersebut. Saya langsung akan tanyakan kepada warga yang memang sering sekali melintas di sekitar sini. Halo Pak, dengan Pak siapa namanya? Pak Nari. Oke, Pak Nari, ini kan ranjau tuh begitu meresahkan begitu ya Pak ya? Kira-kira ranjau tuh biasanya letaknya di mana sih Pak? Letaknya ya di pinggir jalanan sebelah, contohnya sebelah sinian, ya nggak jauh dari pinggiran, nggak jauh dari trotoar. Kurang lebih ya setengah meter lah dari trotoar itu. Kadang-kadang suka di situ. Pakunya paling segedenya ini kadang-kadang. Oke, segede itu ya pakunya. Kira-kira ya apakah lokasinya di sini saja Kak Pak, di Jalan DI Panjaitan saja atau di lokasi lainnya juga ada? Ya kita kan kadang-kadang orang jalannya lewat Mosono sini. Yang ada di itu, di gorongan yang ke Mall Basura. Itu juga kadang-kadang ada yang nyariin pakai besi berani itu. Besi itu hanya yang buat ini. Itu kadang-kadang ada yang dapat banyak gitu, kayak gitu. Berarti banyak Pak? Ya banyak sih nggak ada gitu. Cuma sekarang udah agak kurangan gitu, nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu kan banyak banget, sekarang udah agak kurangan dikit gitulah. Oke, tapi banyak nggak sih Pak, Bapak mungkin melihat ada pengendara sepeda motor begitu yang terkena paku tersebut? Ya kadang-kadang suka ada, kadang-kadang suka saya unjukin tuh tambal ban sebelah mana gitu, ada. Tapi separah apa sih Pak kalau misalnya kena ranjau paku Pak? Ya itu untung-untungan kalau posisinya jauh dari tambal ban, orang kadang-kadang dipaksa. Akhirnya kan ganti ban, mau nggak mau ban luar dalam gitu kadang-kadang. Gitu, kadang-kadang bisa ganti ban karena nggak bisa ditambal gitu. Iya. Apalagi sekarang kalau tambal ban lumayan ya Pak ya harganya ya? Ya 15.000. Iya. Kadang-kadang kalau itu tuh 20. Nggak tentu, namanya di pinggir jalanan kan ada yang baik, ada yang nggak ini gitu. Oke. Tapi sempat ada himbauan gitu nggak sih Pak? Kan tadi Bapak sempat sampaikan bahwa di pojok-pojok biasa dihimbau nggak sih kalau misalnya jangan di bagian pojok kalau jalan? Ya menurut teman-teman saya kalau bisa Pak jangan taruh di pinggir gitulah. Agak ke tengahan dikit lah, kadang-kadang kalau di pinggir jalan raya kayak gini banyak ranjau kadang-kadang. Oke, baik. Pak Nari, terima kasih ya Pak. Itu dia pemirsa, ternyata memang ranjau masih banyak bertebaran bukan hanya di DI Jatinegara saja tetapi di beberapa lokasi
juga menjadi warning untuk kita semua agar hati-hati di jalan nantinya melihat ranjau-ranjau yang berada di pinggiran jalan. Jadi jangan terlalu di pinggir jalannya dan semoga ranjau ini ataupun penebar ranjau ini bisa ditemukan siapa dalangnya. Philip dan juga Mala. Baik, terima kasih Celia untuk laporannya dan juga terima kasih untuk relawan yang rela mengambil paku. Biasanya kalau malam Jumat dibantu. Ada siapa? Mbak Kunti yang bantu ngambil paku. Ya. Ada. Terima kasih Celia untuk laporannya. Oke, pagi kita akhiri sampai di sini. Ya. Saya Niko Mala. Saya Filipus Yonaso, Aura Kasih Lari Pagi. Terima kasih dan Cakep. telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kuntinya belum malam.